warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi bersama Bapak Hari Rosidin SPDI dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kandungan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang mana dalam kandungan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 itu menegaskan tentang pentingnya bertafakur. Anak-anakku sekalian, mengapa kita mempelajari materi tentang tafakur? Karena melihat fenomena zaman sekarang, banyak orang tidak mentafakuri terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, seperti musibah, bencana alam, ataupun segala sesuatu bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan. Akibatnya, banyak orang itu terjerumus ke dalam hal-hal jurang kesalahan. Harapannya atau tujuan dari kita mempelajari tafakur ini agar seluruh peserta didik yang pertama memahami isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang tafakur, yang mana dengan mempelajari atau memahami kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, peserta didik biasanya PGW 31 Pangeran dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, tafakur berasal dari bahasa Arab yang artinya memikirkan atau mempertimbangkan suatu hal. Tujuan dari bertafakur adalah untuk mencapai makna-makna yang tersembunyi dalam suatu masalah atau ketetapan suatu hukum. Nah, dalam Islam itu umat muslim harus bertafakur terhadap apa-apa yang telah Allah berikan atau apa-apa saja yang telah Allah ciptakan, seperti halnya dalam proses penciptaan langit dan bumi ini. Mengapa demikian? Karena kita itu adalah makhluk yang memiliki akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang sangat tinggi bagi manusia, sebab manusia Allah ciptakan bersama akal pikiran. Maka dari itu Allah menyebutnya dengan sebutan ulul albab, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatan liulil albab alladzi yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab mereka. Sekarang kita akan membahas tentang kandungan atau isi tajwid dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna, pada lafaz inna disebut dengan hukum guna karena nun bertasjid. Fi itu adalah madhabi, disebut madhabi karena kasrah menghadapi ya. Khalqis itu adalah alif lam samsiah karena alif lam menghadapi huruf sa. Khalqis samawati wal itu adalah hukumnya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf ar itu adalah tafkhim. Kenapa demikian? Karena patah menghadapi rok mati dan dibaca tebal. Wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la itu adalah mad badal, tandanya dengan fathah berdiri. La ayatil liulil albab
Al-bab itu dibaca qol-qolan kubro. Mengapa demikian? Karena huruf ba di akhir kalimat dimandikan. Alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman. Qiyaman itu adalah idgham biguna. Karena tanwin fathah menghadapi huruf waw. Wa itu matobihi. Tandanya domah menghadapi waw. Dawa ala junubihim wa yatafakkarun. Itu juga matobihi. Fi khalqis samawati wal ardi rabbana. Tapi namanya karena patah menghadapi huruf alif. Khalaqta hadza batila. Batila itu hukumnya adalah mati bab karena tanwin patah menghadapi alif di akhir kalimat. Subuh itu adalah khalaqal subuh. Mengapa demikian? Karena huruf ba mati di akhir kalimat. Subhana faqina adzabannar. Itu adalah materi ismi. Asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini mengisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam meminta izin kepadanya untuk melaksanakan sholat malam. Lalu Rasulullah SAW mengambil air wudhu, dan pada saat beliau berwudhu, beliau meneteskan air matanya. Dan pada saat itulah turunlah Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang mana di dalamnya adalah adanya proses penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Rasulullah SAW mentafakuri tentang apa yang telah Allah ciptakan di dunia ini, proses penciptaan alam semesta. Kemudian Rasulullah SAW pun melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu adzan subuh dikumandangkan oleh Bilal. Lalu Rasulullah SAW pada saat itu terus menangis. Lalu Bilal pun menghampiri Rasulullah SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau bersedih? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku bersedih karena aku takut kepada Allah, karena aku bertafakur tentang apa-apa saja yang Allah ciptakan. Melihat pada kejadian tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan diciptakannya langit beserta bumi serta isinya merupakan sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak bisa kita bayangkan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mentafakuri semua yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat. Bentuk pengaplikasian pembelajaran tafakur ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan tafakur kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT melalui ibadah yang rajin dan bersungguh-sungguh. Kedua, tafakur kita bisa menjadikan diri kita sebagai manusia yang rendah hati, karena kita tidak bisa bersombong diri karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan tafakur menjadikan diri kita menjadi insan ataupun manusia yang berakhlakul karimah. Dan yang keempat, dengan tafakur menjadikan manusia rajin menuntut ilmu karena dia mempelajari suatu perkara dengan cara menggunakan akal pikirannya. Dan yang selanjutnya adalah dengan tafakur hidup kita akan lebih berkah dan tujuannya adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kehilafan. Sebelum kita akhiri, kalian seperti biasa mengisi absen terlebih dahulu dan mengisi evaluasi yang akan Bapak sampaikan di link di bawah ini, ya, di link bawah ini ya. Nah, jangan lupa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Minggu depan kita